dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku dan ampuniku. Shalom Aleichem, jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita sudah masuk pada minggu Advent yang ketiga. Kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita, yang rahmatnya selalu baru dalam hidup kita. Mari kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, kita saat teduh sejenak, kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur karena pimpinan Tuhan seminggu ini dalam hidup kita. Mari kita mau naikkan pujian yang mengatakan, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu.
dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini kami boleh lewati. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Ya jemaat Tuhan, kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Sekalian, mari kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Jemaat sekalian, nas pembimbing saya bacakan dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini, jemaat sekalian. Disampaikan bahwa warta jemaat sudah dikirimkan kepada aplikasi WA masing-masing jemaat. Silakan jemaat memperhatikan semua informasi yang sudah ditulis di dalam warta jemaat itu. Mari bersama-sama kita berdoa.
Bapa Sorgawi yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami jemaat-Mu menaikkan syukur kepadamu karena Engkau telah membimbing, memimpin, melindungi kami, memberkati kami, telah memungkinkan kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur secara khusus karena pada hari ini kami sekalian jemaat-Mu dihimpunkan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat indah di mana kami akan memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu dan berdoa. Kiranya Tuhan saja yang memimpin kami dari awal sampai berakhirnya. Kami berdoa Tuhan menyerahkan hamba-Mu, Evangelis Lukinus Winardi, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan semua persiapan yang telah dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan memberkati sekalian jemaat melalui penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba juga berdoa saat ini menyerahkan hamba-Mu dalam seluruh pelayanan yang ada di depan. Kiranya Tuhan saja yang memimpin seluruh perjalanan pelayanan hamba-Mu. Keluarganya yang ada di Lampung dan juga yang ada di berbagai tempat, kiranya Tuhan juga memberkati. Hamba berdoa pada saat ini Bapa, menyerahkan sekalian majelis jemaat dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semua anggota majelis bersama dengan keluarga, para penatua, para diaken bersama dengan keluarga, juga semua anggota-anggota komisi bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati sekalian jemaat pun, kiranya Tuhan memberkati secara khusus di tengah-tengah wabah virus corona ini. Kiranya perlindungan yang ajaib dari Tuhan berlimpah-limpah menjadi bagian bagi sekalian jemaat. Secara khusus kami berdoa menyerahkan jemaat yang berprofesi sebagai ojek online. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus saja yang menolong mereka dalam tugas dan pekerjaannya ini, melindungi mereka juga. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah menjadi bagian bagi mereka di tengah-tengah situasi ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus menyerahkan jemaat yang dalam pemulihan, menyerahkan Bapak Riki Simangunsong, Bapak Onsten Simangunsong, Bapak Luffy Aliambar, Bapak Sakeo Sutapea, Ibu Els Pramartadi, Ibu MS Sihaan, Ibu Sri Pramardati, Ibu Neni Boru Panjaitan, Ibu Surtaria Hutapea. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, menjamah setiap anak-anak-Mu ini. Kami percaya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan terus menjadi bagian bagi anak-anak-Mu dalam masa pemulihan ini. Kami berdoa pada saat ini Bapa menyerahkan sidang sinode GMI yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 Maret 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat. Tuhan Yesus menolong dalam masa persiapan dan pelaksanaan sidang sinode ini. Engkau memberkati panitia, Engkau memberkati semua peserta yang akan datang, juga kebutuhan dana kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, berkatilah Presiden dan Wakil Presiden dengan semua perangkat pemerintah yang ada, baik di pusat maupun di daerah. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik untuk kemajuan negara Republik Indonesia, juga kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa menyerahkan situasi yang terjadi sekarang ini dengan adanya wabah virus corona, kiranya Tuhan menolong sehingga kami bangsa Indonesia dapat keluar dari kondisi ini. Kondisi ekonomi juga Tuhan yang terdampak akibat wabah virus corona ini, Engkau juga menolong sehingga kami juga bisa keluar dari dalamnya. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus menyerahkan peristiwa yang terjadi di Sigi. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk keluarga yang mengalami kedukaan. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan menjadi bagian bagi semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong aparat keamanan yang
menyelesaikan permasalahan ini, kiranya Tuhan sendiri memberikan kemampuan sehingga masalah ini dapat diungkap sejelas-jelasnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan bermazmur. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah mendapatkannya, saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat dan para singers akan membacakan ayat yang kedua. Demikian Mazmur puji-pujian. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada semua orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sampai sedemikian jauh mazmur puji-pujian kita. Ya, kita akan terus memuji nama Tuhan. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Mari kita mau naikkan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati
pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita terus berlimpah. Kita akan masih terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan. Kita ambil waktu sejenak, kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami yang patut dipuji dan disembah. Glory hanya bagi Yesus. Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Pada saat ini ke Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh dimampukan Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan mengurapi, dan juga jemaat-Mu yang akan mendengar, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Mampukanlah kami masing-masing Tuhan, supaya kami boleh dibukakan pikiran kami, hati kami untuk menerima firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini boleh hidup dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami,
karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Aleichem. Puji Tuhan kita bisa berjumpa dalam Minggu Advent yang ketiga. Dan kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-56. Jika jemaat sudah menemukan, saya akan membacakannya bagi jemaat sekalian. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Puji Tuhan, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman Tuhan, sehingga kita boleh disebut sebagai orang yang berbahagia. Jemaat yang terkasih, tema yang akan kita sama renungkan pada saat ini adalah kabar sukacita. Kabar sukacita. Jemaat terkasih, dalam kisah Alkitab, khususnya dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, ya, banyak pihak-pihak atau juga peristiwa yang akhirnya membuat orang-orang bersukacita. Saya ingin menyinggung beberapa peristiwa yang terjadi yang diselimuti oleh sukacita. Yang pertama adalah peristiwa intertestamental atau Silent Age. Peristiwa ini kurang lebih 400 tahun lamanya. Peristiwa ini terjadi antara peralihan dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, di masa itu Bapak Ibu jemaat sekalian, tidak ada lagi firman yang disampaikan oleh Allah kepada umat-Nya. Ya, seolah-olah Allah berhenti berbicara kepada umat-Nya. Ya, terjadi berbagai macam gejolak politik, sosial, dan juga religi. Bangsa Israel ditawan, dijajah. Nah, disinilah Bapak Ibu masa di mana umat Allah itu menantikan raja, ya, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan mengangkat politik dan juga mendirikan kerajaan bagi umat Allah. Hingga pada titik Yesus lahir. Nah, bagi orang yang percaya pada penggenapan janji Allah ini, ya, dalam Yesus Kristus yang telah lahir ini, maka kelahiran Yesus Kristus ini adalah kabar sukacita, ya, di mana penantian yang panjang itu antara 400 tahun, ya, bahkan juga dimulai dari nubuatan, itu akhirnya tergenapi, ya, dalam kelahiran Yesus Kristus. Kemudian peristiwa yang kedua yang dialami oleh Zakaria dan juga Elisabet. Kenapa berbahagia? Kenapa mereka bersukacita? Karena ternyata mereka ditentukan untuk menjadi orang-orang pilihan dalam membuka jalan bagi kehadiran Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui Yohanes. Kalau kita perhatikan dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-41 maksud saya, di situ ada kata melonjaklah. Ya. Terjemahan lain menuliskan dengan kata bergembiralah, bersukacitalah. Ya. Karena apa? Karena ada kabar sukacita yang dirasakan oleh Yohanes, meskipun pada waktu itu Yohanes masih berada di dalam kandungannya Elisabet dan juga Yesus Kristus masih berada di dalam kandungannya Maria. Tetapi ketika Yohanes melihat Yesus Kristus yang ada dalam kandungan Maria, Yohanes diselimuti oleh sukacita. Ya, dan juga kita melihat Elisabet juga merasakan sukacita itu. Ya, dengan mengucapkan kata-kata berkat.
Kemudian peristiwa yang ketiga itu adalah peristiwa orang Majus dari timur. Kita sudah tahu kisah itu ya. Mereka bersuka cita mendengar bahwa juru selamat telah lahir di kota Bethlehem. Sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan dituntun oleh bintang dari timur itu menuju kepada Yesus. Kenapa mereka lakukan semua itu? Karena mereka mengalami sukacita. Ya, sehingga mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalau kita lihat di catatan Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20, ya di situ dijelaskan bahwa mereka kembali gitu ya, sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka bersukacita karena kabar sukacita itu nyata bagi mereka. Terus kalau kita perhatikan juga ada peristiwa atau ada tempat yaitu Bethlehem, kota yang kecil. Mika menubuatkan dalam Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, "Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Nah, kita tahu bahwa Bethlehem adalah kota yang kecil gitu ya, di antara kota-kota yang lain. Tapi yang istimewa di sini adalah Bethlehem dipilih oleh Allah menjadi tempat di mana raja besar itu atau raja agung itu lahir. Dibandingkan dengan kota-kota yang lain dengan kemegahan mereka, dengan sorak-sorai mereka, ya, dengan rakyat yang sangat banyak, dengan kemegahan mereka. Tetapi kota Bethlehem lah kota yang dipilih, dan ini menjadi suatu sukacita tersendiri bagi Bethlehem dan juga bagi penduduknya yang menerima kehadiran Yesus. Kalau kita lihat lagi ya, yaitu Maria. Ya, seperti teks yang kita baca ini. Dalam teks yang kita baca ini adalah ungkapan sukacita Maria ya, atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Maria. Ya, yang kemudian Maria dipilih oleh Allah untuk melahirkan juru selamat. Maka tulisan teks yang kita baca ini adalah ungkapan sukacitanya Maria. Dan kita akan mendalami teks ini dan kita akan mencari poin-poin penting yang terdapat dalam teks ini berkaitan dengan kabar sukacita. Nah, jika kita lihat dari kelima peristiwa tersebut Bapak Ibu ya, masing-masing memiliki situasi yang berbeda-beda. Bahkan memiliki permasalahan yang berbeda-beda, kesulitan dan juga pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi yang pasti bahwa kelima peristiwa yang saya sebutkan tadi itu memiliki pergumulannya masing-masing. Kabar sukacita itu tersiar di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan besar yang dihadapi oleh umat Allah. Jika kita perhatikan kondisi saat ini Bapak Ibu yang terjadi khususnya juga di Indonesia, kita juga sedang dalam pergumulan ya, dan kesulitan. Dan kali pertama situasi Natal yang seperti ini terjadi di Indonesia, ya, juga di seluruh dunia. Kondisi di mana kita tidak bisa merayakan Natal di gereja, gitu ya, harus live streaming, online, virtual. Kondisi di mana tidak ada lagi acara dekorasi dan gemerlapnya ruangan gereja dengan ornamen-ornamen yang luar biasa. Ya. Tidak ada lagi jabatan tangan dan pelukan kasih dalam mengucapkan selamat Natal. Ya. Tidak ada lagi pesta-pesta besar di gereja-gereja dalam rangka merayakan Natal. Tidak ada lagi perkumpulan orang-orang Kristen untuk merayakan Natal. Semuanya membawa kita pada kegelisahan dan juga ketakutan. Tetapi kabar sukacita itu Bapak Ibu tetap tersiar kepada seluruh bangsa bahwa Yesus Kristus sudah lahir ke dunia ini. Sang Juru Selamat itu sudah datang ke dunia ini. Itulah yang membuat kita meskipun dalam situasi sulit saat ini Bapak Ibu, ya, tetap merasakan sukacita. Nah, dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu ada 3 makna penting dalam kabar sukacita itu. Yang pertama, di dalam kabar sukacita itu ada perbuatan-perbuatan besar Allah. Perbuatan-perbuatan besar Allah apa saja yang bisa kita lihat di dalam kabar sukacita ini? Ya, Allah mempersiapkan jalan bagi kabar sukacita itu. Ya. Di dalam
masa intertestamental. Ya, termasuk juga di dalam masa Yohanes. Ya, Allah mempersiapkan semuanya itu. Ya, Allah melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk mempersiapkan jalan bagi kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-49, di situ dijelaskan dan ditulis perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Ya, Bapak Ibu, Maria di sini dipilih oleh Allah untuk menjadi wanita yang melahirkan Yesus Kristus, seperti pada nubuatan para nabi. Ya. Supaya apa? Supaya kabar sukacita itu bisa tersiar, yaitu juru selamat lahir ke dunia. Untuk apa sebenarnya Yesus harus dikandung di dalam rahim? Ya, kita tahu bahwa Allah kita Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Di dalam kemanusiaannya yang sejati itulah Yesus Kristus harus lahir seperti manusia sejati. Ya, Bapak Ibu, ini poin penting. Dan itu dilakukan oleh Allah kepada Maria. Dan melalui Maria itulah Yesus Kristus lahir seperti manusia sejati, melalui proses kelahiran seperti layaknya manusia sejati. Ya. Kalau kita perhatikan kembali ayat yang ke-51 sampai 52, di situ dijelaskan bahwa Yesus itu menurunkan raja-raja dari tahtanya. Ya, raja-raja yang penuh kecongkakan, ya, penguasa-penguasa, pembesar-pembesar yang mengklaim dirinya mengenal Allah, ya, menegakkan keadilan, justru menolak Allah dan menindas orang lemah. Kehadiran Yesus mengacaukan mereka semua yang congkak hatinya dan dalam segala rencana jahatnya. Maka tidak heran ya kalau Yesus itu selalu dibenci oleh raja-raja. Dan bahkan ketika Yesus masih berada dalam kandungan pun, kita tahu Raja Herodes berusaha untuk membunuh Yesus Kristus. Ya. Bahkan juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka berusaha menjatuhkan Yesus, mereka berusaha mencelakakan Yesus, ya. Supaya apa? Supaya Yesus Kristus yang diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai raja itu bisa dipermalukan di depan umum oleh ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi. Ya. Dan ketika Yesus datang ke dunia, justru Yesus yang seolah-olah membuat mereka itu, orang-orang congkak itu, ya, para raja-raja pembesar-pembesar itu diturunkan gitu ya. Diturunkan. Mereka yang menolak kabar sukacita itu. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-51 bagian B di situ. Meninggikan orang-orang yang rendah. Yesus hadir bagi mereka yang rendah. Dalam terjemahan lain dituliskan bagi mereka yang humble. Bagi mereka yang humble. Ya, humble atau rendah hati. Yang percaya kepada perbuatan-perbuatan Allah melalui kehadiran Yesus. Yang mau menerima bahwa Yesus hadir di dunia ini melalui Maria. Seperti yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Ya. Mereka yang tidak memiliki humble, maka mereka akan menolak Yesus. Mereka yang tidak memiliki kerendahan hati, mereka akan menolak kabar sukacita itu. Dan mungkin mereka akan berkata, masakan Tuhan dilahirkan? Ya. Kalimat-kalimat itu keluar dari mereka yang tidak punya humble, yang tidak punya kerendahan hati. Tetapi kita yang memiliki kerendahan hati, kita pasti menerima kabar sukacita itu di dalam kelahiran Yesus Kristus. Ya. Pada bagian ini marilah kita percaya kepada perbuatan-perbuatan dahsyat Allah. Dan marilah kita merasakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang akan Allah kerjakan dalam hidup kita untuk mendatangkan sukacita bagi kita sekalian. Kita percaya di dalam masa-masa sulit seperti ini,
Allah tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat kepada kita. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, ya, tidak mustahil bahwa Allah sedang bekerja untuk kita. Ya, bekerja, melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat untuk kita. Ya, meskipun Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal di tahun sebelumnya, tetapi kita percaya Bapak Ibu, melalui kabar sukacita itu, kita bisa tetap merasakan ya, perbuatan-perbuatan dahsyat Allah. Maka kita yang punya kerendahan hati, mari kita tetap percaya bahwa perbuatan-perbuatan besar Allah itu akan tetap kita terima dan kita rasakan. Sehingga melalui semuanya itu, kita tetap bersukacita. Ya, kita tetap bersukacita. Karena perbuatan-perbuatan besar Allah tetap kita rasakan dalam situasi sulit seperti saat ini. Itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, di dalam kabar sukacita itu ada kelimpahan kebaikan dari Allah. Ya, terdapat di dalam ayat yang ke-48, 50 dan juga 53. Kebaikan-kebaikan yang dialami oleh Maria ya, dalam pujian ucapan syukurnya ini, dan juga yang akan kita rasakan yaitu kita lihat dari ayat yang ke-48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Perhatikan, di sini Maria menyadari bahwa Allah itu memperhatikan kerendahannya. Allah peduli kepada orang-orang dalam kerendahannya. Ya, oleh karena kemurahan kebaikan Allah lah, Maria akan disebut berbahagia dalam seluruh keturunannya. Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Ya. Allah juga memperhatikan kerendahan kita. Ya. Dan kalau kita perhatikan, di situ dijelaskan bahwa Maria itu disebut berbahagia. Di dalam kerendahannya Maria disebut berbahagia. Ya. Bahkan juga akan disebut di seluruh keturunannya. Kalau di dalam iman Katolik, Bapak Ibu, Maria itu disebut sebagai Bunda Suci, gitu ya, Bunda Suci, ya, dan mendapat gelar Santa. Ya. Karena apa? Karena di sini Maria merasakan kelimpahan kebaikan Allah, yaitu dipilih untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Ya. Kita tidak akan membahas terlalu dalam tentang teologisnya Maria yang disebut sebagai Bunda Suci, ya. Karena itu pemahaman iman Katolik dan kita semua adalah orang-orang Kristen Protestan. Ya. Tetapi yang saya mau jelaskan di dalam ayat yang ke-48 ini bahwa Maria adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena Maria mendapatkan kelimpahan kebaikan dari Allah. Bapak Ibu, ayat yang ke-50 ya. Di dalam kebaikan Allah ada belas kasihan. Ya. Kalau kita perhatikan di situ dituliskan ada teks yang menyebutkan rahmatnya. Ya. Dan rahmatnya turun temurun. Kebaikan Allah di dalam kabar sukacita itu, yaitu di dalam Yesus Kristus, itu sifatnya kekal. Ya, kekal. Dan kalau kita perhatikan penulisan kata rahmatnya, ya, dalam terjemahan lain itu dijelaskan belas kasihannya, kebaikannya. Nah, itu kekal kepada semua orang yang mau menerima kabar sukacita itu. Dan yang takut akan Dia. Bapak Ibu, ya, di dalam kebaikan Allah ini, kita tetap merasakan rahmat-Nya. Ya, di dalam situasi-situasi sulit apapun, kita akan tetap merasakan rahmat-Nya, merasakan kebaikannya, kasih-Nya, ya, dan itu kekal adanya. Ya. Kalau mau dijelaskan kekal, berarti dalam situasi apapun, ya, rahmat-Nya atau kebaikannya itu tidak akan pernah berhenti, karena itu kekal. Dan kita bersyukur kita boleh merasakan rahmat-Nya itu. Ya. Ayat yang ke-53, Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar. Dijelaskan.
Kepada orang-orang yang benar-benar haus sukacita, yang menantikan dengan sungguh-sungguh kabar sukacita itu, ya, maka merekalah yang akan merasakan rahmat-Nya, kebaikan-Nya, kasih-Nya. Ya. Bapak Ibu, dari kebaikan-kebaikan Allah itulah kita boleh merasakan sukacita. Ya. Mustahil kalau kita merasakan kebaikan Allah tetapi kita tidak bersukacita. Ya. Mustahil kita menerima begitu banyak kebaikan Allah tetapi tidak ada sukacita. Bisa dipertanyakan seperti itu. Kenapa kita tidak bersukacita? Ya mungkin karena kita tidak bersyukur atas kebaikan Allah itu. Ya. Kabar sukacita itu adalah kabar tentang kebaikan Allah, ya, yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia. Kebaikan Allah yaitu memberikan Yesus Kristus untuk menjadi penebus manusia dari dosa. Dan dengan demikianlah Bapak Ibu, kita itu tidak lagi menjadi orang tawanan, ya, tetapi orang-orang yang dibebaskan dan merasakan sukacita. Maka bersukacitalah karena kebaikan Allah diberikan kepada semua orang. Ya. Jika kita ingin merasakan kebaikan-Nya, marilah kita percaya kepada kabar sukacita itu. Karena di dalam kabar sukacita itu, Bapak Ibu, kita menemukan Yesus Kristus yang adalah sumber kebaikan itu. Ya. Kalau kita sudah menemukan Yesus Kristus yang adalah sumber kebaikan itu, maka sukacita kita akan meluap. Bagian yang ketiga, di dalam kabar sukacita itu ada penggenapan janji Allah. Terdapat di ayat yang ke-47, 54, dan 55. Janji Allah selalu tergenapi, dan tentang kabar sukacita inilah janji besar Allah tergenapi kepada manusia. Ya. Melalui kelahiran Yesus Kristus. Ayat yang ke-47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Perhatikan di sini. Maria mengungkapkan bahwa Allah itu adalah penyelamatnya. Di sini jelas bahwa Maria mengakui dan percaya bahwa janji Allah itu tergenapi, ya, kepada seluruh manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan ini menjadi sukacita tersendiri bagi Maria. Ya. Karena nubuatan-nubuatan yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, khususnya bahwa Yesus Kristus harus lahir dari seorang perawan. Ya. Dan ternyata itu adalah Maria. Dan ini menjadi sukacita tersendiri bagi Maria yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan, untuk menggenapi janji Allah itu. Kalau kita kembali perhatikan ayat yang ke-54 sampai 56. Di situ dijelaskan dengan jelas-jelasnya bahwa dalam janji Allah itu ada pertolongan-pertolongan Allah kepada Israel. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Israel itu sedang menantikan raja yang akan memimpin mereka, memerintah mereka, ya, menolong mereka secara politik. Tetapi Yesus hadir bukan hanya sekedar itu kepada Israel, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu menolong mereka secara iman. Ya. Dan itu juga terjadi bagi kita. Yesus Kristus datang sebagai Raja, menolong supaya kita punya iman dalam Yesus Kristus. Supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Kita bersyukur pada bagian ini, karena janjinya tergenapi kepada kita sekalian. Dan sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal, merayakan di mana Yesus Kristus sudah datang ke dunia, ya, kurang lebih 2000 tahun lebih. Dan kita memperingatinya pada bulan-bulan ini. Dan kita bersyukur bahwa janji Allah itu terus tergenapi, ya, melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat sekalian, Allah menjanjikan kepada Israel bahwa akan muncul tunas pemerintahan Daud. Kalau kita baca dari Yeremia pasal 23 ayat yang ke-5, di situ dituliskan,
Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dan janji itu sudah digenapi. Dan ketika sudah digenapi, itu menjadi kabar sukacita bagi umatnya, bahkan bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada bagian ini tetaplah kita bersukacita. Kita mengimani bahwa janji-janji Tuhan akan terus tergenapi kepada kita sekalian. Apa yang telah dijanjikannya, kita percaya itu akan tergenapi oleh kita. Meskipun di dalam keadaan-keadaan sulit. Ya, mungkin keadaan-keadaan sulit ini terjadi untuk Allah mempersiapkan jalan menggenapi janjinya. Ya, tetapi kita tetap memegang iman di dalam Yesus Kristus, bahwa segala yang dijanjikan oleh Allah akan tergenapi kepada kita. Meskipun dalam situasi-situasi yang sulit, dalam pergumulan dan lain sebagainya. Salah satu janji Allah adalah Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, dan banyak lagi janji-janji yang lain. Ya. Allah kita, Yesus Kristus, itu tidak pernah ingkar janji. Ya, tetapi setiap firman-Nya adalah ya dan amin. Dan kita mengimani itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, bersukacitalah. Sukacita orang percaya itu harus meluap. Harus meluap senantiasa. Karena kita sudah mendengar dan menerima kabar sukacita itu. Dan melalui kabar sukacita itu, Bapak Ibu, kita dimampukan untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Kita dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab kita tahu, Bapak Ibu, bahwa di dalam kabar sukacita itu, di dalam kabar kedatangan Yesus Kristus itu, di dalam kabar sukacita itu, yang pertama, ada perbuatan besar Allah. Sehingga di dalam pergumulan, kita tetap merasakan Allah bekerja bagi hidup kita. Di dalam kabar sukacita itu, yang kedua, ada kelimpahan kebaikan Allah. Di mana dalam keadaan sulit apapun, situasi apapun, kebaikan Allah tetap diberikan, dicurahkan kepada kita sekalian. Yang ketiga, di dalam kabar sukacita itu, Bapak Ibu, itu ada penggenapan janji Allah. Janji Allah akan selalu tergenapi dan tidak akan pernah bisa dihalangi oleh situasi sulit apapun. Ya. Maka percayalah dengan iman bahwa kabar sukacita itu sudah kita dengar dan juga sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita dalam situasi yang seperti ini. Ya, dalam situasi yang seperti ini. Bersukacitalah selalu, seperti nats pembimbing kita tadi. Saya akan membacakan ulang dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bersukacitalah, berdoalah di dalam pergumulan, dan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dalam perbuatan-perbuatan besar Allah, dalam kebaikan-kebaikan Allah, dalam penggenapan-penggenapan janji Allah. Bersyukurlah selalu dan bersukacitalah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur karena kami kembali lagi diingatkan untuk kami tetap bersukacita di dalam Kristus. Karena kami percaya Tuhan, perbuatan-perbuatan besar-Mu
Kami percaya kepada kelimpahan-kelimpahan kebaikan-Mu, dan kami percaya kepada penggenapan janji-Mu. Semuanya itu akan Tuhan kerjakan bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam menghadapi segala pergumulan kesulitan saat ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap boleh berdiri teguh sebagai orang-orang yang bersukacita. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini lagi Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar melalui hamba-Mu Lucky yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kehidupan pelayanannya ke depan Engkau Allah memberkati dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati setiap persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian Aku bawa dan berikan persembahanku. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapa Sorgawi yang hidup, di akhir dari ibadah kami ini, kami mau berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa menyerahkan saudari Marisi Ria Magdalena Pandiangan tanggal 7 Desember, Bapak Stephen Mokalu tanggal 8 Desember, anak Dexter Adaira Christian tanggal 8 Desember, Bapak Levinus Moses Lemena tanggal 12 Desember, dan Ibu Christine Mokalu Boru Simanjuntak tanggal 12 Desember. Kami sungguh menaikkan syukur kepadamu bersama dengan anak-anakmu ini, karena Engkau telah menyertai mereka dalam seluruh perjalanan hidup yang telah memungkinkan mereka ada sampai pada saat ini sebagaimana mereka ada. Kami berdoa menyerahkan langkah kehidupan mereka ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang menunjukkan jalan kepada mereka. Kiranya Tuhan saja yang menggandeng tangan mereka dalam perjalanan ini, dan kiranya Tuhan saja yang akan terus memberikan kekuatan demi kekuatan kepada anak-anak-Mu. Kami berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing, kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah atas keluarga dari anak-anak-Mu. Kami sungguh memberkati kelima anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Curahkanlah segala berkat berlimpah-limpah dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk semua anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus mencurahkan segala berkat yang berlimpah dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi para pelayan-Mu yang semakin setia dan semakin semangat untuk melayani, di mana nama Tuhan semakin dimuliakan dan jemaat sekalian diberkati. Terima kasih secara khusus untuk Evangelis Lukinus Winardi yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu dalam seluruh pelayanan ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan sekalian jemaat dalam kehidupan mereka. Kiranya perlindungan Tuhan yang ajaib menjadi bagian bagi sekalian jemaat. Hamba membawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.